Kang Masud ya. Tim yang biasa nangani orang-orang tua itu kan tim Amadi. Kemudian di antara syukuran malam ini, Masya Allah, kita syukuran selama sekian puluh tahun terakhir ini belum pernah ada dengan macam-macam, ada ujian, ada katanya ikhtilaful ummah rahmah dan sebagainya. Itu belum pernah ada santri baru terbanyak di Al-Fatah melebihi tahun ini. Ini yang perlu kita syukuri. Dulu, jadi kadang-kadang apa itu satu hal itu sepertinya menyusahkan dari satu sisi, ternyata menggembirakan dari sisi yang lain. Laisa minal imkan abda'u mimmakan. Di perkara yang telah terjadi itu terbaik. Umpama nggak ada ikhtilaf mungkin tidak sebanyak ini. Karena dengan sebab ada ikhtilaf, ada rute-rute baru, ada nasabah-nasabah baru. Nah, oh tidak, tokonya monoton itu aja akhirnya nggak berkembang. Sekarang sudah mencapai 4.000-an. Balatan yang pernah ada di Al-Fatah yang kehitung itu terbanyak kelas 6 sekarang ya. Kelas 5 apa kelas 6 ya? Kelas 5 2.700-an. Nah, sekarang mencapai hampir 4.000. Insya Allah minggu ini melampaui 4.000. Mungkin sampai mendekati 5.000 tahun ini. Satu hal yang perlu kita syukuri karena harganya orang beriman satu itu melebihi 7 petala langit, 7 petala bumi. Orang iman satu yang ngantuan. Nah ini yang di depan-depan ini kan sudah, walaupun sebagian belum laku nikah, itu kan orang iman sudah selesai tahasus atau sedang tahasus. Ini seperti nggak tahu berapa petala langit, petala bumi. Dan ini orang iman datang ke sini untuk ngaji, harganya lebih mahal lagi. Maka kita rawat sebaik-baiknya, kita bimbing sebaik-baiknya, kita tirakati. Bagaimana? Sepakat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua posisinya ditekuni, tanggung jawab karena Allah. Ditingkatkan mutu ketakwaannya dan ditingkatkan mutu waraknya. Kemudian akan ada hajat besar. Kita ini sebagai orang yang latihan bersyukur, rasakan diri kita ini seperti bangunan rumah. Yang ikut andil membangun itu banyak orang dan banyak hal. Maka orang yang benar adalah menghargai semua yang ikut andil membangun dia. Mulai dari ayahnya, ibunya, mulai guru Iqra'nya, mulai guru Qur'annya, mulai kiai di kampungnya, mulai ustadz yang dia kenal pertama kali sampai di Al-Fatah, sampai seterusnya. Yang pernah memberikan wirid bismillah, yang pernah memberikan wirid Fatihah, yang pernah memberikan wirid sholawat. Ini semuanya berjasa membentuk kita sampai bentuk yang sekarang ini. Kerikil satu aja di rumah itu posisinya penting. Kalau kerikil satu tadi pas di bawah tiang, kok copot bisa tiangnya runtuh. Maka kita ini walaupun mungkin sekarang ada peningkatan, sudah jadi hafidz, jadi guru tahasus sebagainya. Jangan lupa kalau dulu kita dengan guru kampung kita itu cium tangan, ya kita harus cium tangan sampai sekarang. Jangan jadi alumni Al-Fatah terus melakune mundur, saking majunya sampai kemunduran. Nah, kenapa kok berjalannya mundur? Ini kemajuan Pak. Saya sudah biasa berjalan ke depan, saya sekarang sudah sampai satu tingkatan berjalannya harus mundur. Nah, kadang-kadang orang itu begitu itu, perasaannya sudah sampai, sudah terbentuk mandiri, ternyata dia ini ditopang oleh
pendidikan amalan-amalan yang sebelumnya. Akhirnya begitu dia tinggal, ternyata oleng bahkan bisa ambruk. Maka semua amalan yang pernah mendatangkan kebaikan di Al-Fatah itu nggak boleh kita lupakan jasanya. Dalam masa kecil saya ini cerita. Itu orang Temboro itu kalau urusan sholat jamaah lumayan, urusan suluk lumayan, wiridan lumayan. Tapi kalau urusan tutup aurat ya seperti umumnya kampung lain. Itu tetangga-tetangga kami dekat-dekat Al-Fatah itu biasa waktu kecil saya MI itu. Saya masih ingat aja. Tetangga ini sampai namanya pun masih ingat. Itu kalau pergi ke pasar naik sepeda ontel itu untuk belanja-belanja di pasar itu. Dan itu bukan 1-2 orang, suasana begitu banyak. Hanya pakai BH saja untuk belanja di Aldian itu. Beneran itu, Masya Allah. Di suasananya agamanya lumayan, tapi urusan tutup aurat seperti Hawaii. Nanti itu baru punya anak 1, anak 2 begitu itu. Ada yang punya toko, tokonya pun sampai sekarang udah gak jadi toko ya. Jadi sambil nemui nasabah-nasabahnya ya pakai jemblek saja itu. Kadang-kadang sambil nyusui anaknya, aduh, Masya Allah. Ini Temboro tahun 80-an. Bukan tahun 70-an, tahun 80-an. Saya lahir 75-an, jadi tahun 80-an masih ingat. Terus ada mbok tua tukang pecel. Santri itu perlangganannya dengan pecelnya mbok tua ini. Ini kalau ngelayani itu ya pakai jemblek aja dan sering keringetan begitu itu. Akhirnya ini pecelnya favorit gitu. Kalau sampai ke pondok bingung, jangan-jangan kok enake mergo campur keringete Mbah Wingke. Itu Masya Allah. Itu favorit tempatnya ya dekat-dekat dengan depan pasar itu ya, Masya Allah. Maka tahun 80 sekian ada rombongan jamaah tabligh ke Temboro. Ada mudzakarah masturon. Akhirnya pada cadaran, pada itu. Ini satu hal yang perlu kita syukuri. Dari suasana Hawaii menjadi Madinah Panjava. Kan begitu. Jangan lupa dengan ojo lali karo monge. Jangan lali dengan masa lalunya, dengan induknya, gitu. Ini telah banyak dapat macam-macam pendidikan dari kombinasi pendidikan yang sekarang sedang dirawat di Al-Fatah ini. Ya wiridnya, ya fiqahnya, ya tahajudnya, ya tahfidnya dan macam-macam, semuanya punya posisi ya formalnya, posisi khusus. Maka kita ini punya hajat besar, yaitu nanti tanggal 25-26 ada istimak di sini. Dan harapannya yang hadir itu banyak yang belum pernah terkumpul mulai ada jamaah tabligh di Indonesia. Bagiannya begitu itu. Maka kita minta antum ini ada doa untuk itulah. Doa untuk itu, kemudian tirakat untuk itu, istighosah untuk itu mulai sekarang. Dan nanti di hari H tanpa disuruh apa ikut andil apa gotong ember, apa gotong apa lengser, apa ikut senyum pada tamu yang datang, hanya 2 hari, Kamis dan Jumat. Supaya kita ini termasuk bagian yang bersyukur dengan yang telah mendatangkan berbagai macam kebaikan dari gerakan Syekh Ilyas itu. Termasuk yang tampak di samping tutup aurat, termasuk perasaan saya pertama kali yang pakai cadar itu kakak saya itu Bu Fatim, itu perasaan saya itu. Sepertinya saat Temboro belum ada, baru yang lain ketularan sekarang.
Termasuk di samping itu suasana rokok itu walaupun saya yakin masih ada, tidak umumiyat. Nah, itu deh. Tidak terlihatan nyata, tapi di dunia yang merasa ada malunya lah kalau ngerokok sudah ada itu. Dulu tuh pertama kali kita di Temboro itu waktu kecil saya, ya, rokok memang musibah musibah ammah istilahnya ya. Amma bihil balwa. Itu ya suasana di rumah, suasana di waktu musyawarah, urusan-urusan sekolahan, urusan pondok, termasuk urusan awal-awal urusan jamaah tabligh itu juga kita suasananya rokok itu kuat, rokok dan kopi terus keliling. Dengan tokoh-tokohnya, termasuk tokoh yang sekarang tuh dulu di komplek yang sekarang jadi ruangan putih kalau kita Paingan di pusat. Jadi di samping musyawarah umat seluruh alam juga uapnya itu Masya Allah. Jadi kalau masuk di situ itu orang-orang sampai nggak patek kelihatan bayang-bayang. Ini seperti masuk di ruangan sauna, Masya Allah. Itu kondisi-kondisi itu kok bertahap mulai hilang. Walaupun di negeri lain sudah kenal jamaah tabligh juga suasana asap tuh masih banyak sih. Jadi di Temboro itu lumayan. Karena kita ini pengen diri kita, santri-santri itu bisa diterima oleh orang Islam seluruh dunia. Nah, di antaranya adalah dengan hidup yang standar bisa diterima oleh umumnya manusia normal. Rapi, bersih, disiplin, terus nggak ngerokok. Dunia yang menerima orang rokok itu dalam dunia Islam tidak banyak. Mungkin mayoritas tidak menerima, terutama dunia pendidikan. Maka kalau santri, ustadznya, alumni kita itu nggak ngerokok, harapannya nanti penyebaran ilmu yang telah dipelajari itu bisa ke segala kalangan. Harapannya begitu itu. Tanpa kita membahas hukum rokok itu sendiri, karena itu sudah difatwakan resmi Al-Fatah, lebih memilih fatwa yang nggak membolehkan itu. Karena kita ini orang pondok kan aslinya nggak ngerti kesehatan toh. Wong yang punya pabrik rokok aja sudah menyatakan itu nggak baik loh. Terus wong pondok kan ngerti ini apa sih urusan kesehatan, kok dadak melok-melok omongnya nyapa, itu pun ternyata juga nukil juga. Nah, itu bukan bidangnya itu sudah ndelok bungkus rokok tok kudune wis ora pengen ngomong urusan itu. Dulu waktu saya kecil tuh banyak tokek di kandang kandang ayam. Waktu itu ayah punya ayam. Akhirnya tokek-tokek tadi gigiti ayam, gigiti telur, gigiti itu. Maka saya dengan teman-teman berburu tokek. Cara berburunya dengan pakai genter, pakai bambu, terus ujungnya itu diberi tembakau. Nah, terus dicolokkan di lubang-lubangnya tokek itu langsung pada pingsan jatuh. Maka orang ngerokok itu lebih sakti daripada tokek maksudnya. Tokek melenger, Masya Allah gitu. Insyaallah semuanya niat insyaallah ya. Kemudian teman-teman yang di cabang juga ini bagaimana bisa ikut andil risau urusan ini, buat amalan apa, ngatamkan Yasin kah, ngatamkan Quran, atau puasa Senin Kemis, atau sedekah walaupun tempe seperempat, biar hajat-hajat kebaikan kita menghidupkan yang diridhai Allah itu dimudahkan semuanya. Dulu sering ya uzaran ngulang-ngulang. Temboro ini kok kelihatan suasananya lebih baik, orangnya lebih nurut, kemudian perkembangannya lebih baik dari tempat lain itu. Apa rahasianya? Mungkin yang dulu sering paingan dengan Pak Yai masih ingat. Ya, sebetulnya amalan kita di sini ini masih banyak kurang. Salatnya juga kurang, ngajinya juga kurang, wiridnya juga kurang, dakwahnya juga kurang. Muamalat-muasalatnya juga banyak yang belum benar.
Tetapi usaha untuk menghidupkan semua amal itu sedikit-sedikit ada semua. Ngajinya ada, wiridnya ada, istighosahnya ada, usaha laki perempuan bisa ada, muasyaratnya, usaha untuk tasihul muamalah juga ada, usaha dakwah seluruh alam juga ada. Maka dari situ akhirnya mendatangkan anugerah-anugerah semuanya. Akhirnya terkumpullah, walaupun percikan-percikan kecil akhirnya jadi banyak, karena yang diusahakan itu dari banyak pojokan-pojokan kebaikan tadi. Maka sebagian tempat hanya fokus dari satu markas kebaikan. Akhirnya yang tampak dari markas itu saja. Yang lainnya karena nggak diusahakan nggak tampak. Maka di antara ciri khasnya pondok kita adalah amalan lengkap. Semuanya bagaimana kita praktekkan dan usaha terus ditingkatkan, dirawat dan disempurnakan. So, semuanya niat insyaallah. Dan semuanya jangan lupa di samping doa untuk dirinya, untuk Al-Fatah, untuk cabang, untuk murid-muridnya, untuk keluarganya. Doa khusus untuk semua yang bertanggung jawab di Al-Fatah. Wabil khusus Pak Fatah, saya, biar punya langkah-langkah yang diluruskan oleh Allah. Karena kita ini satu tim, satu jamaah. Kalau benar nanti ya jadinya bagus banget. Kalau ada nyelewengnya jadinya jelek ditambah banget. Nah, maka ini saling mendoakan biar semuanya terus dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, koridor yang benar.